Nama saya Gunawan, saya koordinator untuk Run for Indonesia Makassar. Saya Jenny Hartono dari Run for Indonesia Makassar. Saya Hari Gosal, Run for Indonesia Makassar juga. Kami dari Run for Indonesia Makassar, saling kompak, saling jaga. Yayo, ikut relawan. Jadi pada awalnya ini adalah dari kegemaran kami untuk berlari. Jadi pertama dulunya itu kita semua berlari di Indonesia, kemudian ada beberapa teman kita juga mengikuti race-race di luar negeri. Karena saat muncul di luar negeri kita tidak saling mengenal. Akhirnya muncullah pencetus dari kelima founder kita itu untuk membuat yang namanya Run for Indonesia. Dan itu pun kita tulis di belakang berikut dengan nama masing-masing dari kita, supaya kita sesama Indonesia bisa saling tahu dan bisa saling tegur, saling sapa. Bahkan kalau kita ada kesulitan juga di race, kita bisa saling membantu gitu. Kalau saya sih awalnya ya tujuannya itu Pak, mau cari sehat, yang utama ya. Dan selain hobi saya memang suka lari. Itu sih alasan saya. Kalau saya dari muda sudah lari, sampai sekarang mungkin sudah 30 tahun lebih, 35 atau 36. Awalnya lari-lari sesama waktu masih muda, yang sudah tidak bisa lari, saya masih tetap konsisten, tetap continue lari. Akhirnya ketemu yang muda-muda sehobi, akhirnya kita bergabung. Ya, awalnya mungkin dari itu ya, kita punya kesamaan itu hobi lari. Iya. Bentuklah kita. Iya. Dan ini Kohari Gosal ini sudah menyaksikan mungkin 3 generasi ya. Ya. 3 generasi dari yang awal sampai ada yang sudah berhenti lari, ada yang tetap berlari. Saya mungkin ketiga ya, saya sudah generasi ketiga. Jenny, ya generasi ketiga juga. Kita ada namanya Selabang, Selasa lari bareng. Itu dan rutin setiap sore hari Selasa. Kita juga ada Kelabang, itu Kamis lari bareng, itu juga setiap sore. Lalu sekarang kita juga ada namanya physical training, itu kita lakukan untuk mengolah tubuh supaya bisa punya strength yang lebih. Itu nanti ya memperkuat core strength-nya kita. Itu kita lakukan setiap Jumat. Dan kita ada juga ini Sunday long run. Terkadang kita juga ada Saturday long run. Terus berikut juga biasanya kita ada topik, misalkan Lebaran atau Imlek run gitu. Jadi kita membuat topik ya. Terus misalkan kita ada road to ke arah race sesuatu, kita juga mengadakan training itu. Kita juga biasa ada challenge ya mungkin. Adakan challenge untuk kasih semangat teman-teman semua, misalnya dalam sebulan bisa capai berapa kilometer gitu. Ini yang sekarang kita sedang berjalan, kita punya di tahun 2023 itu adalah untuk pencapaian 1000 km. 1000 km di dalam 2023. Dalam waktu berapa bulan ya? Dalam waktu Januari sampai Desember lah. Pokoknya siapa mencapai 1000 kilo, ada rewardnya, jersey, terus belakang ada tertulis finisher 1000K gitu. Nanti ada juga hadiah untuk pertama dan kedua finisher, bajunya akan lebih elegan beda gitu. Ya. Iya. Program utama tahun ini itu iya, menuju ke 1000 kilo. Awal tahun Januari sampai bulan Mei ya mungkin. Iya. Tapi ada juga yang masing-masing dari kita mempunyai target masing-masing. Jadi kita ada ikut Mantra Summit, kita juga ada Run to Care 100 kilo, ada Run to Care yang 150 kilo. Jadi masing-masing dari individu kita ini juga punya target tertentu untuk dirinya. Iya. Kalau tahun lalu kita mungkin lebih ke fokus ke Maybank Bali Marathon ya.
karena kita kemarin Maybank Bali Marathon hampir 70 peserta dari kami. Terus kita juga bergabung dengan Run for Indonesia Kendari, Run for Dari Makassar Indonesia. aja ya? Iya, dari Makassar aja. Kita sebetulnya secara terregister itu kurang lebih ada 200. Cuman biasa ya begitu, ada orang yang berhalangan. Jadi ya kurang lebih kita aktif mungkin 70-80 ya. Kalau dalam lingkup nasional ya, dalam lingkup nasional sudah banyak sih teman-teman dari Run for Indonesia yang berprestasi. Mungkin Mike ya, ya. yang juara 2 Iya. Binloop kemarin. Ya, Di- mungkin saya boleh panggil temannya yang berprestasi ya. Mike, 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 ini Mike sayang. ini Mike, namanya Michael Charles. Jadi Michael Charles ini sudah berprestasi di nasional cukup banyak. Pertamanya apa awal mulanya? Semansa ya? Pertama Semansa Run. Mike posisi kedua ya Mike ya? Mike posisi kedua. Kemudian dilanjutkan lagi yang lebih dahsyat. Ternyata Mike punya passion di lari yang panjang dengan endurance yang baik dan juga dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi Mike berhasil run to care ya? Run to care 100 kilo ya Mike? 100 kilo. Mike berhasil Juara podium satu. 1. Podium 1. Ini event nasional ya? Atau internasional Mike? Nasional. Nasional. Ada orang asing juga ya? Bali Ultra yang internasional. Nah, Bali Ultra podium juga. Podium. Nah, Mike juga Bali Ultra juga podium, berarti itu event internasional tapi diadakan di Bali. Ada juga Run to Care, ada Binloop Ultra, Iya. ada ITB Ultra. ITB Ultra. Yang kemarin apa? UI Ultra. Kemarin ada UI Ultra juga. Iya. Dua ya? UI Ultra juara 2. Dan banyak juga ini dari teman-teman. Inilah keunikannya lari. Jadi podium itu adalah bonus bagi kami. Tapi di luar dari itu, kita semua ini adalah pemenang. Saat kita mencapai garis finish, itu kita semua adalah Kita pemenang. Teman atas diri sendiri. Iya, pemenang atas diri sendiri. Kita istilahnya juara untuk diri sendiri. Ya, betul. Masuk finish dengan bagus. Kita ndak lihat waktunya apa. Yang Ya, itu itu yang utama. itu Finish hadiah yang strong paling kita, ya. utama. Iya. Iya. Terus ada pun juga teman-teman yang internasional, ada ini Kohafit, ada C Charling, ini Ikut ke Berlin WMM, Marathon ya. WMM Berlin Marathon. Mereka berdua pernah finisher di Berlin Marathon juga. Kemudian teman-teman tuh yang di belakang ada Gohenki, ada Cepeni, Cenova, Ceolive, Goferi, Koyoni. Mereka juga finisher di internasional juga. Marathon Ada juga, ya. Kuala Lumpur, ada juga teman yang di Gold Coast. Apalagi ya? Berlin, Gold Coast, Tokyo juga ada. Jadi ini keunikannya kita dari berbagai macam background Yang disatukan disatukan hobi oleh mungkin ya, hobi hobi yang lari. sama. Bali Marathon sudah 3 kali. 3 kali. 3 kali itu 2016, 2017, lalu ini barusan 2022 ya? Ya. 2022. Ini Kohari sangat unik loh ya. Kohari kemarin waktu usianya mencapai umur 60 tahun, beliau berlari 60 kilo. Sesuai umur. Sesuai umur. Bardera. Dan sampai sekarang beliau masih maintain fisiknya. Walaupun sekarang mungkin disuruh lari 64 kilo bisa ya. Oh, moga-moga. Saya aja masih kalah sama dia. Saya kalah. Ini panutan dari kita semua. Ya. Jadi saya event cuma Kuala Lumpur 3 kali juga. Kuala Lumpur juga sudah 3 Iya. kali. Yang berkesan itu waktu di Makassar. Itu Bukopi Marathon ya. Itu juga berkesan karena yang pendaftar itu dari 10K 2142. Saya yang tertua Iya, betul. seluruh pendaftar Yang muda. di Makassar itu. Makanya jangan dilihat dari umurnya. Ya. Itu ya konsisten, continue saja. Itu kuncinya mungkin. Jaga tidur, cepat tidur.
Kalau mau olahraga, cukup tidur, pola makan. Dan ada yang penting, harus bergaul sama anak muda. Iya. Iya, iya, iya. Jadi saya ini digelarkan anak muda dulu. Cuma dulu anak muda. Itu memang saya dari muda sudah hobi lari. Ketemu lagi mereka yang muda-muda. Itu terjalin kita satu istilah persaudaraan yang lebih bagus. Dan mereka ini semua saya anggap seperti keponakan, anak. Saya sih ya lebih dari sebenarnya intinya hobi ya, hobi lari. Selain lari juga saya biasa naik gunung. Pernah ikut race Rinjani, Gunung Rinjani kan, itu tahun lalu mungkin ya. Ini untuk tahun ini ikut race naik gunung itu Mantra Summit Challenge bulan 7 nanti. Hobi sih, dasarnya dari hobi, dan saya juga bisa lihat hasil dari selama ini konsisten lari, naik gunung, ya selain kita dapat sehat, hobi tersalurkan, teman-teman banyak, ya itu mungkin ya. Paling berkesan kalau untuk di gunung sih saya Rinjani ya mungkin, karena kan Rinjani kan kita tahu sendiri dia itu termasuk yang Seven Summit Indonesia. Latihannya juga itu tidak mudah ya kalau saya rasa selama ini untuk mengikuti race begitu ya. Kalau untuk race sih KL mungkin ya, karena untuk pencapaian waktu terbaik saya di lari road itu di KL tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini ikut lagi bisa memperbaiki waktunya lagi, personal best-nya. Yang paling berkesan kalau dapat personal best, kapanpun itu, kalau lagi latihan atau lagi lomba. Yang prestasi paling berkesan mungkin di Bali Ultra Trail, karena di situ soalnya posisinya lambat start. Iya, belakangan startnya, tapi bisa nyusul sampai posisi paling depan. Iya. Sebetulnya lari ini unik, Pak. Kalau ditanya berkesan, hampir semuanya berkesan. Karena setiap race yang kita selesaikan, kita itu mendapatkan medali. Setiap medali itu punya ceritanya masing-masing. Ini waktu ini saya lari ultra. Di sini saya kepayahan nih. Tahun depan ultra misalkan. Wah, ini di tahun ini saya senang. Nanti ada yang, oh ini loh personal best saya waktu medali ini di 10K. Oh ini personal best saya waktu ini di 21K. Jadi itulah pencapaian yang membanggakan kita. Setiap medalinya ada ceritanya. Kalau saya utamanya kesehatan. Kemudian awalnya kan saya lari sendirian. Tapi kemudian ketemu dengan teman-teman itu menambah semangat yang sangat baik, terinspirasi, akhirnya jadi lebih rajin. Jadi saya senang sekali karena ada keluarga-keluarga baru saya di dunia lari ini. Itu terima kasih. Terus kemudian ini juga uniknya lagi Run for Indonesia. Kita ini ada tiga kategori ya. Kita ini punya Run for Indonesia yang di road, kita punya Run for Indonesia yang di trail, kita punya Run for Indonesia yang di ultra. Jadi yang di road ini ya Maraton. Ya sampai batas maksimal itu full maraton 42K. Nanti yang di dunia trail itu yang betul-betul trail, yang lari di gunung. Jadi kita enak karena kita mau lari trail pun ketemu dengan temen Run for Indonesia Trail. Kita kemarin pencapaian ultra itu lari di atas 50 km. Itu disebut ultra maraton. Di situ pun kita ketemu lagi dengan teman yang dari Run for Indonesia Ultra. Jadi kita punya keluarga jadi besar sekali. Itu yang membuat saya terus berusaha untuk bisa terus berlari, mendapatkan kesehatan yang baik, fisik yang baik. Ya itu sih Pak. Kalau usia masih muda ya, itu sejak dini itu biasakan olahraga. Biasakan sampai umur, karena itu saya rasakan dari muda sampai sekarang umur 64. Terasa bahwa memang olahraga itu memang membuat kita punya stamina, daya tahan tubuh, kesehatan.
itu memang terjamin. Jadi dari muda biasakan olahraga. Jangan nanti dokter sudah vonis bahwa kamu harus olahraga. Itu sudah tidak terlalu masuk akal, karena kalau kita sudah ada sakit-sakit, mau suruh olahraga, bagaimana caranya kita bisa olahraga? Jadi sejak masih sehat, jaga itu kesehatan. Jaga supaya sampai pencapaian umur ke berapa kita masih tetap bisa rasakan. Sebenarnya kalau dipikir lari adalah olahraga yang paling mudah ya, mungkin paling mudah dilakukan dan tidak ada batasan umur. Saya udah terlalu tua untuk memulai gitu, tidak ada. Umur itu cuma satu angka karena kita sudah melihat contohnya ada kan di sini. Biar dari muda sampai dia sekarang umur begini pun masih prestasinya masih ada, masih terus konsisten lari. Jadi kalau bagi saya sih tidak ada kata terlambat untuk memulai lari. Kita dapat sehatnya, positifnya mungkin kita dapat teman-teman yang banyak ya. Ya, dari semua kalangan jadi menambah keluarga lah. Ya. Saya sampai sekarang lari biasa ketemu yang selalu mereka bilang, jangan, kamu sudah berumur, jangan lari, nanti lutut rusak, lututmu bisa begini, bisa begitu. Ternyata saya lari dari muda sampai sekarang justru lututku kuat. Itu yang bikin. Contohnya ada. Iya, itu lutut bisa rusak mungkin kalau sudah umur 50 lebih baru mau lari dan kecepatan yang agak tinggi. Itu bisa, harus step by step, pelan. Gitu. Jadi saya setuju dengan mereka semua. Jadi teman-teman, yuk kita bangun pagi, kita keluar dari rumah, pasang sepatumu, kita berlari bersama. Itu aja saya, ya. Tetap jaga kesehatan saja. Dengan berlari. Pertama saya ucapkan happy first anniversary untuk Herald Media ya. Kemudian terima kasih sudah mengadakan Herald Run sehingga bisa menyebarkan virus yang positif kepada terutama community di Makassar, sehingga kita semua tidak bermalas-malasan. Kita bisa di hari Minggu tanggal 28 Mei kita bisa keluar berlari bersama start di Tribun Karebosi ya. Ya, itu dari saya. Bagus sih kalau ada sering-sering diadakan race begitu ya. Jadi kita ini semangat untuk latihan. Itu bagus memang ya. Bagus memang. Kalau ada event, ada yang gitu. Buat orang-orang masyarakat jadi lebih semangat. Di sini yang biasanya enggak hobi olahraga, bisa mereka terbuka pikirannya bahwa kita ini harus memang ikut olahraga. Di situ kita yang memulai memperlihatkan kepada masyarakat supaya rajin berolahraga. Dengan diadakannya Herald Run itu jadi wadah juga untuk pelari-pelari yang ingin berprestasi. Jadi ada wadahnya. Iya. Di situ mungkin bisa dilihat dari hasil lari latihannya. Kami dari Run for Indonesia Makassar, saling kompak, saling jaga. Ayo ikut Herald Run.